Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu melimpahkan kita nikmat sehat sehingga kita dapat menuntut ilmu pada hari ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita dapat berkumpul kembali di dalam kelas seperti sedia kala. Amin. Materi hari ini kita tentang ukuran pemusatan data kelompok. Kalau kemarin kan itu data tunggal. Sekarang data kelompok. Nah, kemarin sudah bisa dibedakan bagaimana data kelompok dan data tunggal. Hari ini akan Ibu jelaskan ukuran pemusatan datanya. Sebelum ke materi selanjutnya, akan Ibu kenalkan macam-macam penyajian data. Nah itu. Yang pertama dalam bentuk tabel. Ya. Jadi di situ tabel pertama itu ada nomor 1, 2, 3 yang berat badan. Itu adalah contoh dari penyajian data tabel untuk data tunggal. Kemudian sebelahnya itu ada 31 sampai 40 itu merupakan data kelompok. Itu yang membedakan. Kalau yang sebelah data tunggal 40 kilo itu ada 6 orang. Kalau yang sebelahnya kelas 1, nah itu kita menggunakan kelas 1 nilai ujian antara 31 sampai 40 itu ada 2 orang, maksudnya frekuensi dan seterusnya, yaitu tabel untuk data kelompok. Dari tabel data kelompok di situ kita bisa melihat ada nilai 31 sampai 40 itu merupakan kelas 1. Kemudian 41 sampai 50 kelas 2, 51 sampai 60 itu kelas 3, 61 sampai 70 itu kelas 4, 71 sampai 80 itu kelas 5, 81 sampai 90 itu kelas 6. Nah, itu ada kelasnya ya. Kemudian sebelahnya itu frekuensi banyaknya. Ya, berarti nilai dari 31 sampai 40 itu sebanyak 3 orang. Nilai 41 sampai 50 itu sebanyak 5 orang dan seterusnya. Kemudian untuk batas bawah kelas itu batas bawah kelas ya. Kalau batas bawah kelas itu artinya kalau dicontoh itu kan 61 dikurang 0,5. Nah, bisa juga dengan 31 kurang 0,5. Semua yang ada di depan itu namanya batas bawah kelas, namun dikurang dengan 0,5 ya. Kemudian kalau batas atas kelas itu yang paling belakang ditambah 0,5. Jadi kalau bawah dikurang 0,5, kalau yang atas ditambah 0,5. Kemudian panjang kelas. Nah, bagaimana cara menghitung panjang kelas? Kok bisa itu ya, Bu? Ada 10, bukan berarti harus dikurang, tapi dihitung dengan jari. Coba tangannya. Panjang kelasnya 31 sampai 40, berarti panjang kelasnya berapa? Dihitung pakai jari. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Setelah dihitung berarti berapa panjang kelasnya? 10. Maka panjang kelasnya itu adalah 10. Kemudian ini ada diagram batang ya. Penyajian dalam bentuk diagram batang. Kalau yang ini contoh diagram batang data tunggal. Nah, itu bisa cara membacanya. Yang 40 kilo banyak siswanya itu ada 6. Yang beratnya 41 kilo itu ada 12 orang. Yang beratnya 42 kilo itu 15 orang dan seterusnya. Begitu cara membaca diagram batang. Kemudian contoh selanjutnya ini diagram batang untuk data kelompok. Mohon maaf bila gambarnya kurang jelas, bisa diperbesar. Itu sama saja seperti di diagram di tabel maksud Ibu. Ya, jadi itu pertama kelas 1 31 sampai 40. Nah, itu panjang kelasnya dihitung seperti tadi, banyak datanya yang 3, kemudian tepi bawah dan tepi atasnya tadi sudah Ibu jelaskan ya, hanya kan dia
digambar dengan menggunakan diagram batang. Itu yang membedakan. Jadi tetap kelas 1 31 sampai 40, panjang kelasnya dihitung tadi dengan jari dari 31. Kemudian ada contoh kembali diagram batang ini dengan itu ada 51,5. Itu maksudnya adalah tepi bawah ya. Tepi bawah batang pertama 51,5. Tepi atasnya 58,5 dan seterusnya. Yang batang kedua tepi bawahnya berarti 58,5. Terus tepi atasnya 65,5. Kalau mau buat di tabel, caranya 51,5 itu kalian tambahkan 0,5, berarti itu 52 sampai 58 ya, batasnya ininya kelasnya 52 sampai 58. Kemudian sekarang diagram garis, sama halnya sih, nggak jauh beda dengan diagram batang, hanya kan kalau garis dia menggunakan garis, tapi kalau batang kalian gambar. Nah itu bedanya, sama aja sebenarnya, tidak jauh beda dengan diagram batang. Yang membedakan kalau batang tadi kalian gambar, kalau garis hanya kalian bentuk garis saja, itu ya bedanya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang mean atau rata-rata untuk data kelompok. Nah, di situ ada rumusnya. X bar sama dengan XI kali FI, atau langsung aja X bar sama dengan sigma XI kali FI dibagi sigma FI. X bar itu adalah rata-rata, kemudian FI itu ada frekuensi kelas, XI nilai tengah. Nah, bagaimana menentukan nilai tengah? Nanti akan Ibu jelaskan. Nah, ini ada contoh untuk menentukan nilai rata-rata. Nilainya kelas pertama ada 31 sampai 40 dengan banyak orangnya 3 dan seterusnya. Langkah pertama kita mencari nilai tengah. Nah, ini ya, Ibu jelaskan secara mudah aja. Nilai tengah itu sebenarnya nilainya 31 ditambah 40 dibagi 2. Udah, itu aja. Tidak usah ikuti yang dicontoh ini, nggak apa-apa. Jadi cara cepat Ibu begitu. Jadi begitu, nilai tengah itu 31 tambah 40 dibagi 2, hasilnya berapa? Kemudian 41 tambah 50 dibagi 2, hasilnya berapa? Itu adalah nilai tengah. Sampai bawah, sampai 81 tambah 90 dibagi 2. Nah, itu merupakan nilai tengah. Setelah kalian menghitung nilai tengah atau XI, nah nih ya tabel berikutnya nilai 31 sampai 40, frekuensinya 3. Kemudian nilai tengahnya 35,5. Dari mana 35,5? 35,5 itu merupakan dari 31 ditambah 40 dibagi 2, hasilnya 35,5. Nah, tabelnya itu ya. Kemudian FI dikali XI, tabel paling belakang. Itu artinya frekuensi dikali XI-nya. Frekuensinya 3, XI-nya 35,5. Maka hasilnya 106,5. Sama yang bawah juga. 41 sampai 50, frekuensinya 5. Nilai tengahnya adalah 41 ditambah 50 dibagi 2. Hasilnya adalah 45,5. Maka FI kali XI-nya adalah 5 dikali 45,5. Begitu seterusnya sampai bawah, kemudian dijumlahkan. Kemudian setelah dijumlahkan ya, frekuensinya dijumlahkan itu ada 40. FI dikali XI-nya dijumlahkan ditambah dari atas ke bawah, itu hasilnya 2470. Kemudian kalian masukkan ke dalam rumus. Rumusnya tadi itu adalah X bar sama dengan sigma. Sigma itu kan jumlah. Sigma XI dikali FI dibagi sigma FI atau frekuensi. Maka hasilnya 2470 dibagi 40. Maka rata-rata adalah 61,75. Begitu mencari nilai rata-rata. Kemudian median atau nilai tengah itu median atau Q2, kuartil 2 itu kita bisa mencari kuartil 2 tuh. Maka TB tepi bawah kelas median. Nah, ini tepi bawah nih, perlu nih nanti kita tepi bawah di median.
ditambah dalam kurung setengah N itu jumlah seluruh frekuensi, dikurang FK jumlah frekuensi kelas sebelumnya, FI frekuensi, dan P itu adalah panjang kelas. Malah kita langsung ke contoh ya. Nah, itu dicontoh. Biasanya dicontoh itu nilai dan frekuensi saja. Frekuensi kumulatifnya itu tidak ada. Nah, itu contoh. Nilai 31 sampai 40, frekuensi 3 dan seterusnya. Frekuensi kumulatif itu adalah dari pertama, jumlah frekuensinya kan 3. Kemudian bawahnya kenapa bisa 8? 3 tambah 5, 8. 8 tambah 10, 18. 18 tambah 11, 29. 29 tambah 8, 37. 37 tambah 3 itu adalah 40. Nah, setelah itu kita mencari median itu kan nilai tengah. Nah, datanya letaknya di mana sih yang berada nilai tengahnya? Nah, itu jumlah frekuensinya kan ada 40. Berarti tengah-tengahnya 40, 20 ya kan? Maka di data ke-20 itulah letak nilai mediannya. Kalau di frekuensi kumulatif dilihat. Kalau di 18 nggak mungkin. Kalau di 37 itu pasti kebanyakan. Maka mediannya itu terletak di kelas 4, 61 sampai 70. Ya, jadi di situ frekuensinya 11, frekuensi kumulatifnya itu 29. Maka dari situ kita bisa mencari tepi bawahnya. Nah, 61 sampai 70 kan, tepi bawahnya berarti kan yang 61. 61 dikurang 0,5 itu tepi bawahnya. Panjang kelasnya dihitung. 61, 62, 63 sampai 70 itu adalah 10. Kemudian frekuensi sebelumnya itu FK-nya sebelum, berarti sebelum di atasnya 29 adalah 18. Nah, setelah itu frekuensinya kan terlihat tuh 11. Maka di median ini yang digunakan adalah bukan frekuensi kumulatif pas di angka 29, tapi sebelumnya berarti 18 ya. Ingat tepi bawah itu yang masuk dalam kelas median yang akan kita cari ya. Nah, selanjutnya karena kita sudah ketemu tepi bawahnya, frekuensi kumulatif sebelum, frekuensinya, panjang kelasnya sudah ketemu, maka kita masukkan ke rumus. Median sama dengan tepi bawahnya, ya kan, 60. Setengah dikali N itu adalah banyak frekuensinya 40, dikurang FK, frekuensi kumulatif sebelum ya, 18 dibagi frekuensinya itu ada 11 dikali panjang kelasnya 10. Maka yang akan kita selesaikan yang di dalam kurung itu dulu. Ya, setengah dikali 40, 20 dikurang 18 dibagi 11 dikali 10 ya. Maka dicari yang dalam kurungnya dulu. 2 dibagi 11 dikali 10. Nah, itu dicari hasilnya, kemudian baru kalian tambahkan. Ayo. Dicari hasilnya sambil absen sambil tulis jawabannya di komen ya. Kemudian modus nilai yang sering muncul ya. Modus yang sering muncul itu rumusnya modus sama dengan tepi bawah kelas, itu boleh TB, boleh apa, yang penting tepi bawah ya, ditambah L ini kalau di sini lebar kelas, bisa P juga boleh panjang kelas, dalam kurung D1 dibagi D1 ditambah itu D1 itu selisih, berarti dikurang kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelasnya modus dikurang kelas sebelumnya berarti atasnya. Kalau D2 frekuensi kelas modus dikurang yang sesudahnya berarti yang bawah. Nah, dari rumus tadi, nah kita ke soal. Dilihat nih modus, digaris dulu mana tempatnya modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Oh, berarti modusnya itu ada di 51 sampai 60 dengan frekuensi maksud Ibu 61 sampai 70 dengan frekuensi yang paling besar itu adalah 11 ya. Maka tepi bawahnya 61 dikurang 0,5. Kemudian D1-nya adalah
11 dikurang 10. D2-nya adalah 11 dikurang 8. Panjang kelasnya dihitung 61 sampai 70 ada berapa. Jadi silahkan apa yang sudah Ibu sebutkan tadi masukkan ke dalam rumus, kemudian hitung berapa nilai modus untuk tabel ini ya. Terima kasih, Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.